Ya, selamat pagi. Kita jumpai di hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan 28 Oktober 2022 ya. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ya Pak ya? Ya, sudah rumah. Iya, dan alhamdulillah tadi kita juga di SMP Negeri 4 Parapanjang juga melaksanakan upacara Sumpah Pemuda ya. Dan kebetulan juga kami juga ikut sebagai Pembaca undang-undang dasar. iya, dan juga teman-teman yang lain ya, ada pengiring bendera juga ikut meramaikan juga buat para siswa-siswi ya Pak ya. Nah tadi juga di kemarin ada acara juga Pak? Yang gabung dengan pemerintah daerah. Di mana Pak tadi acaranya? Terus kapan yang mewakili di balai kota ya? Di balai kota. Oke. Nah, alhamdulillah pagi ini sehat ya Pak ya? Pak Mahilo, Pak Afrison, Pak Adrianus. Adrianus ya, oke ya Pak Adrianus ya. Ya, bersama Pak Wahyu Salim SAG dan Pak Adrianus SAG ya sudah hadir di radio kita seperti biasa ya. Di acara ngopi kita ya Pak ya. Alhamdulillah para siswa kita juga ikut hadir pada pagi ini. Halo anak-anak, assalamualaikum. Di situ apanya? Oke. Ya bersama mereka ingin sekali, antusias sekali untuk mengikuti kita pagi ini ya Pak ya. Ya kebetulan mungkin tema kita juga sesuai dengan mereka, yaitu apa judulnya Pak hari ini? Dalam memaknai Sumpah Pemuda di tahun 2022 itu kita mencoba untuk menggali bagaimana pandangan Islam tentang pemuda. Oke, ya pandangan Islam tentang pemuda ya. Oke, ya silakan Pak Wahyu sama Pak Adrianus, mungkin pembuka dulu. Ya, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu ya. Ya, silakan Dirga, perkenalkan dulu teman-temannya. Dari Dirga dulu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya nanti, perkenalan dulu. Nama saya Dirga. Nama saya Durga Jadi perwakilan kelas. dari perwakilan kelas 71. Oke. Ya. Terus siapa lagi? Ayo. Halo, nama saya Fela Saliboro, Perwakilan kelas berapa? perwakilan dari kelas 71. 71. Halo, nama saya Muhammad Lemoes, perwakilan dari kelas 74. Nih, coba lihat. Silakan Kak. Jadi semuanya juga di apa nanti ya? Nah, ya. Perkenalkan namanya. Oke. Saya Kak. Nah, ya. Oke. Ya, silakan langsung aja. Kenalkan. Nah, nama saya Jadi Anissa. Oke. 72. Oke. Dari 71 kami tinggi ya. Oke. 4 72. Oke, ya Pak. Itu perkenalan para siswa ya Pak ya. Silakan Pak untuk tema kita hari ini. Ya. Silakan. Ya. Ustaz kepada Ustaz Wahyu apa menceritakan tentang yang kaitannya dengan Islam tentunya pemuda. Iya. Jadi akan disampaikan oleh Ustaz Wahyu Salim sebagai nanti kita akan sering bersama kalau ada yang patut kita pertanyakan. Itu kita minta saja kepada Ustaz untuk menyampaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 28 Oktober 2022. Hari apa sekarang? Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Mungkin pintar ya, anak SMP ini memang cerdas-cerdas ya Kak ya. Iya. Waduh, luar biasa.
Oke, kita awali dengan sebuah ungkapan dari presiden pertama kita. Yang pertama siapa? Soekarno. Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya. Apa kata presiden kita? Ya, Bung Karno. Berikanlah kepada saya 1000 orang tua, maka saya akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Luar biasa ya, 1000 orang tua. Tapi berikanlah kepada saya 10 orang saja pemuda, maka aku akan menggoncangkan dunia. Jadi kata ini ya mengandung makna bahwa pemuda itu mempunyai kekuatan, mempunyai semangat, ya, untuk melakukan pembangunan dan perubahan keadaan menjadi lebih baik. Jadi pemuda ini adalah agen of change, agen perubahan. Tanpa pemuda, ya, mustahil, ya, sebuah kemakmuran, kejayaan dan kesuksesan di dalam pembangunan baik secara fisik maupun non fisik itu akan bisa terwujud. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, pemuda ini menempati sebuah posisi yang sangat mulia, sangat strategis, dan itu tergambar di dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-13. Mari kita dengarkan, ya, tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Adrianus. Persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Ayat ini kita bisa memahami bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dikisahkan, ya, dikisahkan tentang pemuda yang disebut dengan pemuda Ashabul Kahfi, penghuni gua, ya, yang tinggal di gua. Mereka tidur, ya, perasaan mereka hanya 1 malam, tapi sebenarnya mereka sudah tidur lebih daripada 300
300 tahun. Luar biasa. Di situ disebutkan naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada kata-kata fityah. Fityah itu adalah pemuda. Nah, pemuda ini amanu bi rabbihim. Mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wazidnahum huda. Sekurang-kurangnya ada 4 karakter ya seorang pemuda di dalam Islam, ya, dalam memaknai sumpah pemuda kali ini. Yang pertama, pemuda itu harus beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berimannya para pemuda Ashabul Kahfi, ya, di mana mereka hidup ya pada masa di mana masyarakatnya mayoritas mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mempersekutukan, mempersyirikatkan. Dia sembah berhala, dia sembah patung-patung, ya kan? Kemudian ya, mereka juga ditindas oleh penguasa zalim pada masa itu. Ya, sehingga mereka ya berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Jadi kita hidup sekarang ini kalau tanpa ada iman di dalam hati, ya, kita akan rusak. Apalagi tantangan pada masa sekarang ini sangat berat. Maka adik-adik ya, pupuk terus ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini energi yang mendorong kita untuk mau beramal, untuk melaksanakan sholat, ya, untuk berpuasa di bulan Ramadan dan mungkin puasa-puasa sunnah. Ya, iman yang mendorong kita untuk rajin belajar, iman yang mendorong kita untuk jujur, ya, setiap waktu dan keadaan. Ya, iman yang mendorong kita untuk tidak mau menggibah, ya, menggibah teman kita, ya, membuli teman-teman kita. Iman kita, karena itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Iman itulah yang mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Jadi syarat yang pertama itu kita pemuda ya di dalam Islam harus mempunyai keimanan yang kuat. Yang kedua, pemuda ini ya mau menerima petunjuk, tuntunan, nasihat, ya, arahan baik oleh agama, oleh orang tua, ya, maupun oleh guru. Seperti di dalam ayat disebutkan wazidnahum huda, maka kami akan tambah kepada pemuda-pemuda itu hidayah dan petunjuknya. Maka oleh karena itu ya, agama ini adalah tuntunan bagi kita yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu mari kita laksanakan ya tuntunan agama ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita laksanakan. Ya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Ya, itu dengan penuh kesadaran. Ya. Kenapa? Karena agama ini kita butuh. Ya. Hati kita tentram, damai, ya kan? Ya, kita bisa semangat menjalani kehidupan ini didorong oleh ya keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua apa? Yang kedua kita laksanakan petunjuk agama yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, nasihat-nasihat, arahan-arahan baik itu dari orang tua kita ya maupun dari guru-guru kita dan juga dari ulama-ulama dan ustaz-ustaz kita. Yang ketiga, karakternya pemuda ini dia punya semangat yang membara, mempunyai kekuatan ya yang ada di dalam dirinya. Ya. Kenapa pemuda ini punya semangat? Karena badan masih sehat, ya,
kekuatan pikiran masih bersih, ya. Maka dengan kekuatan ya semangat ini, ya, para pemuda pemudi ya berjuang untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dia belajar sungguh-sungguh, ya, pantang menyerah, ya. Kadang hari hujan kita harus berangkat juga sekolah, ya. Kadang belum sempat juga makan pagi, ya, harus juga berangkat ke sekolah. Itu perjuangan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi, ya. Kita sekarang hidup nyaman, bayangkan di daerah-daerah yang tertinggal, ya. Anak-anakku, adik-adik semua, ya, berjalan sampai mungkin 1 kilo sampai 3 kilo dari rumahnya menuju tempat sekolah, ya. Kadang harus buka pasang sepatu, harus melewati jalan setapak, ya, sungai dan lain-lain sebagainya. Tetapi semangat mereka tidak pernah, ya, berkurang. Untuk apa? Ya, agar mereka bisa memperoleh, ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya, maka oleh karena itu gunakan kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, jangan dibuang-buang waktu, ya. Apa yang dinasihatkan oleh guru, kemudian tugas-tugas yang diberikan, ya, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang keempat, karakter, ya, dari pemuda itu adalah dia berhasil melewati tantangan, banyak godaan, banyak rayuan, mungkin dari kawan, ya, mungkin ya keadaan ya masing-masing, ya, itu tidak akan mengalahkan tekad kita untuk bisa berhasil. Apalagi tantangan sekarang, ya, tantangan digital. Kita masuk ke wilayah, ya, revolusi industri, di mana pengetahuan, keterampilan kita harus selalu kita asah dan kita tingkatkan, ya. Nah, sehingga apa? Ilmu pengetahuan, keterampilan dapat kita peroleh dengan sebaik-baiknya dan kita dapat mencapai cita-cita yang kita kehendaki, ya. Kan semua punya cita-cita, ya. Kalau kakak apa cita-citanya? Jadi dokter. Allahumma amin, kabulkanlah ya Allah cita. Kalau Ananda? Dirga? Apa cita-citanya? Oh, jadi pilot. Ananda? Jadi Ultraman. Wah, ini menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Kalau Ultraman itu dia, ya, teknologi ilmu pengetahuan. Kalau Ananda, tentara. Amin. Dan Allah wujudkan cita-citanya. Tapi syaratnya, ya, harus lulus, ya, ujian-ujian di dalam kehidupan. Banyak tantangan, ya. Ya, kadang mungkin tantangan itu ada dalam diri kita sendiri yang harus kita atasi dulu. Apa tantangannya? Perasaan malas, ya, santai, ya, itu harus kita kendalikan. Jangan sampai nanti belajarnya hanya beberapa saat, yang banyak itu main. Godaan-godaan seperti itu harus mampu kita atasi. Ya. Seorang pejuang itu bukan hanya dia mampu mengalahkan musuh, tetapi dia mampu, ya, mengalahkan dirinya sendiri, mengendalikan dirinya. Salah satunya apa? Tantangan di dalam diri sendiri, ya. Seperti perasaan malas, ingin santai-santai, ingin nyaman-nyaman. Sementara orang berlari, ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, bergerak cepat, ya, sudah belajar di sekolah, ya, tambah dengan les, mungkin belajar lagi di rumah, ya. Kalau tidak paham, tanya kepada orang tua. Kalau tidak paham, tanya kepada kakak. Ya, kalau tidak paham juga, mungkin, ya, saat sekarang ini bisa juga, ya, ditelepon bapak dan ibu guru
ilmunya menanyakan pelajaran. Dan juga bisa melalui Android. Jadi Android ini bukan untuk main game, tapi untuk ya. Ini kan Mbah Gogel nih. Iya. Mbah Gogel ini dia tahu, dicari aja. Apa pelajarannya? Tentang Sumpah Pemuda. Oke. Siapa yang hafal teks Sumpah Pemuda? Ayo. Ya, baru tadi dibacakan ya. Apa? Ayo. Ya. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Lalu apa lagi? Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku ya apa? berbahasa satu, Berbahasa mengaku bahasa satu, bahasa ya Indo. berbangsa yang satu dulu. Bangsa Indonesia. Setelah itu berbahasa Ya, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yaitu Sumpah Pemuda. Dari saat sekarang sampai besok kita tidak tahu sumpah ini harus tetap ya diikrarkan oleh para pemuda. Ya. Nah, 4 karakter pemuda ini yang harus selalu kita miliki. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah, kemudian laksanakan petunjuk agama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, arahan para ulama, orang tua, guru-guru ya untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga, ya semangat, pantang menyerah dan menguatkan kekuatan kita. Baik itu kekuatan intelektual kita, kekuatan fisik kita, ya rohani kita, ya harus kita perkuat. Dan terakhir kita harus mampu melewati berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Ya, sarana prasarana sesungguhnya ya tidak terlalu ya menentukan kesuksesan dan keberhasilan. Orang dulu sarananya sederhana, tetapi semangatnya membara untuk bisa maju, untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil. Ya, Bung Karno aja memproklamirkan kemerdekaan umur berapa? Ya. Sudirman aja jadi panglima, ya umur berapa? Muda, ya sudah jadi presiden, sudah jadi. Apalagi nanti sekitar 10 tahun yang akan datang, adik-adik, anak-anakku lah semua yang akan menjadi ya pemimpin ya yang akan ya mungkin nanti sudah terwujud cita-citanya, sudah jadi dokter, mungkin dokter spesialis ya, sudah jadi yang mana tadi tentara bintang, tapi bintangnya gemilang bersinar mensejahterakan ya rakyatnya. Udah ada pilot, wah ini pilotnya bagus, pilot pesawat terbang ya. Jadi kalau Ultraman ini dia ahli teknologi. Sekarang belum ada manusia yang bisa terbang-terbang kayak Ultraman. Dia harus temukan dahulu apa teknologinya, gimana caranya. Kalau bikin pesawat orang udah bisa. Dulu percobaan-percobaannya kalau kita lihat kan, ya kan lihat burung. Kok kenapa bisa terbang? Nah, dicoba, mana burung? Dicobalah sekian kali percobaan. Diambil ketinggian, ya dibuat sayap seperti sayapnya burung, ekornya ekor burung, kepalanya seperti burung. Waduh, baru bisa terbang tapi sedikit. Wah, ini berarti ada kemajuan. Lalu ditingkatkan lagi belajarnya, penelitiannya, percobaan-percobaannya, sampai sekarang itu disebut dengan burung
besi. Pesawat itu kan burung besi, dia burung juga, tapi dari besi. Kalau burung bisa terbang, yang besi ini juga bisa terbang. Itu semua ya adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya ma'syaral jinni wal insi, ini tata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kamu ingin menembus ya langit begitu luas, ya kan? Orang baru sekarang sampai ke bulan, dan planet-planet yang lain yang nanti dengan kecanggihan ilmu pengetahuan ya atas kehendak Allah bisa saja manusia bisa mendarat di sana. Bumi yang kita pikir banyak lapisan-lapisannya, ya. Di bawah lapisan tanah itu banyak lapisan tanah. Sekarang orang sudah bisa membor minyak bumi, ya, puluhan kilometer dari atas permukaan tanah. Nah, semuanya itu tidak akan bisa kita kuasai, kita jangkau, kita tebus kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Ya, apa itu kekuasaannya? Ya, kekuasaannya adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mau pintar bisa jalan santai, belajar santai bisa. Enggak, harus belajarnya keras, ya, sungguh-sungguh manjada wajada. Siapa yang sungguh pasti dia akan memperoleh ya hasilnya. Tapi kalau santai-santai, waduh, goyang-goyang kaki, ya, apalagi rebahan, ya kan, rebahan sambil main HP, rebahan sambil nonton TV, rebahan, nanti jangan ya disesali ya kalau kita tidak bisa berhasil mewujudkan cita-cita, ya. Nah, kenapa? Karena kita sendiri yang tidak sungguh-sungguh berjanji ya, sungguh-sungguh belajar, ya, calon dokter spesialis apa ini rencananya? Ya, nanti kan ada dokter umum, dokter spesialis. Kalau ibu wali kota, nyonya wali kota kita ini dokter spesialis jantung, ya. Mana tahu nanti dokter spesialis ya suaminya wali kota. Ya, bisa jadi 15-20 tahun yang akan datang, ya, Allah yang menentukan. Ya, nanti sungguh-sungguh belajar pilot itu harus 2 kali, ya, belajarnya lebih keras dari orang-orang yang belajar ya biasa-biasa saja, ya. Kenapa? Karena teknologinya harus ya dikuasai, dia makin lama semakin canggih, ya. Lihatlah di ruang di pilot itu banyak tombol-tombolnya itu. Kalau salah tombol gimana? Kita mau terbang lalu mendarat, ya, gimana tuh, ya. Nah, jadi harus dikuasai ilmu pengetahuan teknologi, ya. Begitu juga ini anak kita ini punya imajinasi yang luar biasa ini, ya. Nah, jadi Ultraman, waduh, besok kita nggak butuh sepeda motor, nggak butuh apalagi ya mobil lagi. Nah, kalau bisa terbang gitu ya luar biasa, ya. Nah, nanti jadi tentara, ya, tentara rakyat, ya, tahanan negara, NKRI. Harga mati harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Maka fisiknya harus dilatih dari sekarang. Ya, belajar harus lebih sungguh-sungguh. Kan nggak mungkin jadi tentara jalannya ya lemah dimulai. Nggak mungkin. Kalau tentara itu harus tegas, tegap, fisiknya kuat. Ya, bangunnya itu pagi-pagi sekali. Latihan dulu, ya. Kalau malas olahraga gimana? Ini Pak Ustaz Adrianus ini potongannya tentara ini, ya, potongannya aja. Dulu cita-cita mungkin jadi tentara, akhirnya jadi ustaz. Alhamdulillah, ya. Kira-kira seperti itu tak menjelang kita sholat Jumat, ya, itu beberapa diskusi kita ya di dalam memaknai sebentar Pak, ini ada pertanyaan dari mahasiswa kita ya. Silakan. Silakan dulu deh, Kita persiapkan ya. Artinya itu kita mengisi ya
hari Sumpah Pemuda ini ya, kan dengan berbagai macam yang harus kita isi gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Wahyu. Yang pertama kita bekali dengan diri dengan keimanan yang mantap ya. Harus kita, itu yang pertama ya. Yang pertama syarat yang mutlak tidak bisa dihindari ya. Kita harus punya iman yang kuat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita kalau dapat ya, kita perbanyak apa, jangan kita hafal sen-sen yang sifatnya umum saja. Akan tetapi sekarang kan sudah viral itu tahfiz Al-Qur'an ya. Nah, maka kita tingkatkan lagi kita ya. Di samping kita ilmu matematik kita bagus, kemudian hafalan Al-Qur'an kita juga semakin bagus. Kenapa? Karena dalam secara psikologis orang yang hafal Al-Qur'annya itu intelijensinya luar biasa, itu kecerdasannya ya. Jadi itu ya akan lebih bagus ya ditambah dengan hafiz Al-Qur'an. Aceh Dirga sudah berapa hafiz Al-Qur'annya? Sudah berapa juz? Belum lah. Nah, itu ya. Dari sekarang kita berniat. Ada nggak niat untuk menghafal ayat-ayat pendek? Ada? Insya Allah ya. Dimulai. Itu yang harus kita persiapkan pemuda ya hari ini, karena memang ya sekarang kan lagi viral nih tahfiz Al-Qur'an di mana-mana ya, menjamur. Nah, kita bisa belajar sendiri di rumah, menghafal sendiri, tapi ada jadwal-jadwal tertentu ya. Umpamanya setelah selesai sholat subuh kita hafal 2 ayat, 3 ayat, itu caranya ya. Nah, gitu saja. Yang pertama yang kita mantapkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi yang kedua ya, kita harus sesuai dengan kegiatan kita itu, tindak kita itu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai melenceng. Kemudian kita timba ilmu sebanyak-banyaknya, karena nanti setelah nyampe waktunya ya kita tidak akan merasa ketinggalan lagi ya. Artinya jadi sarankan ya anak-anak kita semua nih ya, kalau dapat kakak ya, anak-anak ini ada tahfiznya ya. Ada Pak. Untuk ya, jadi untuk sebelum pembelajaran memang ya, ini bagus itu akan memberikan aura yang lebih bagus lagi ya, positif ya, energi positif itu ya. Apa ya, memang sudah ada penelitiannya itu ya, orang yang hafal Al-Qur'an intelijensinya, kecerdasannya luar biasa. Itu kesan jawaban sementara untuk si Dirga ini ya. Jadi iman ya, kemanapun berada iman tidak boleh ditinggalkan. Kemantapan iman harus ya, itu diantaranya ya. Gimana juga ya, lanjut mungkin. Yang kedua Pak. Yang kedua mungkin akan dijawab oleh Ustaz kita langsung nih, Ustaz. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari perbuatan yang tidak baik? Ustaz Bayu lagi nih. Bagus Ya. pertanyaannya. Yang pertama, kita harus punya kesadaran di dalam diri kita ya, bahwa di dalam ajaran agama ini ya, semuanya mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada keselamatan ya. Adapun ya, perbuatan keji, perbuatan mungkar itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Mulai kemungkaran yang besar seperti membunuh, atau yang besar itu mempersekutukan Allah, itu termasuk perbuatan keji dan mungkar ya. Maka oleh karena itu ya, kita ya jadikan agama ini sebagai petunjuk, pedoman di dalam hidup kita. Apa yang dibolehkan di dalam agama, yang diperintahkan untuk dilaksanakan, ya kita salah laksanakan. Sami'na wa ata'na ya, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Yang dilarang oleh agama kita tinggalkan. Itu kan butuh kesadaran. Kesadaran ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang haram sudah jelas, ini
diharamkan. Yang dihalalkan juga sudah jelas. Tinggal kita ya punya semacam kejernihan hati dan kesadaran untuk menjadikan ya pedoman yang sudah ditetapkan, tuntunan-tuntunan yang sudah ada di dalam agama, kita ya patuhi dengan sebaik-baiknya. Kemudian jaga sholat ibadah dengan sebaik-baiknya, karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat ini kita jaga baik-baik, ya, baik itu ya rukun-rukunnya, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya. Semakin kita khusyuk melaksanakan ibadah, maka diri kita ini akan semakin terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Ya, tapi orang-orang yang mungkin narkoba dia, ya, pergaulan bebas dia, ya, berarti patut dipertanyakan ya kekhusyukan dan kesempurnaan ia dalam melaksanakan sholat. Makanya sholat itu perintahnya aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan laksanakan sholat. Kalau laksanakan sholat ya Allah sholat Allah. Tapi sudahkah kita mendirikan sholat sehingga sholat itu betul-betul khusyuk, ya, betul-betul sempurna, sehingga bisa mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Orang sholat, ya, orang beriman, orang sholat mustahil dia mencuri, ya, mengambil hak yang bukan menjadi miliknya, haknya. Gak mungkin orang yang sholat dia mau membuli kawannya. Kalaupun iya, mungkin sholatnya perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Maka adik-adik belajar sholat khusyuk terus menerus, ya. Apa yang menjadi bacaan di dalam sholat, ya, itu dipelajari dengan baik. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan terbalik, ya. Nah, yang terbalik. Nah, itu apa? Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, ya. Allah pencipta langit dan bumi, ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan. Nah, bila mana sholat ini kita jaga, insya Allah, ya, itu akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau hanya soal ya sholat itu hanya sekedar melaksanakan hutang, kewajiban, maka buahnya tidak ada di dalam diri kita. Nah, sholat juga mengajarkan kita disiplin. Ada waktu-waktunya, kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya. Itu juga kita dilatih bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita harus bermain, kapan kita harus belajar, kapan kita harus membantu orang tua kita. Ya, bisa dipahami ya, Dik, ya. Nah, jadi harus ya kita sungguh-sungguh ya dalam ya menjalankan agama ini dengan baik, sehingga insya Allah ya kita akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Satu lagi nih pertanyaan satu. Nah, ya, dari calon dokter ini ya. Oke, silakan. Aduh. Nah, gimana ini? Ya, malas itu kaslan ya. Iya. Malas. Agama ya mengajarkan orang untuk sungguh-sungguh. Ya. Ya. Mana yang lebih baik? Orang berilmu atau orang bodoh? Orang berilmu. Ya. Bisakah ilmu itu diperoleh dengan malas-malasan? Enggak. Ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus dituntut. Ya. Nggak bisa ilmu datang sendiri. Kita tidur kayak mimpi, lalu ilmunya datang. Enggak. Ilmu itu harus dicari. Karena carinya ya sekolah. Ya, sekolahnya sungguh-sungguh. Udah hanya sekedar datang hadir di sekolah, ikuti seluruh prosesnya. Ya. Setiap penjelasan disampaikan oleh ya guru, dengarkan baik-baik, jangan main. Ya, jangan
bergurau dengan teman sebelah, ya. Ibu guru, bapak guru menjelaskan di depan, kita ngomong juga di belakang, nggak bisa, ya. Maka kita harus sungguh-sungguh, ya, manjada wajada, sungguh-sungguh, ya. Siapa harus sungguh-sungguh, dia akan memperoleh apa yang ia cita-citakan, ya. Lan tanalul ilma illa bisittah. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Itu pesan dari Imam Syafi'i. Yang pertama itu al-juh, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh ini rajin atau gimana? Rajin, bukan malas-malasan, ya. Nah, ya, jadi malasan itu kan godaan, rayuan yang menjebak kita agar masa depan kita suram, agar cita-cita kita tidak terwujud, ya, tidak tercapai. Maka harus dilawan, jangan dipelihara. Jadi malas itu jangan dipelihara, ya. Jadi kalau dipelihara, dia nanti akan bersarang di dalam diri kita, ya. Ya, bersarang kayak burung gitu, ya. Bersemayam di dalam hati kita, ya. Ya, akhirnya apa? Ya, kayak pai, tahu pai, pahat. Di toko dulu, baru jalan steak. Toko dulu, baru jalan steak. Toko dulu, kapan mau nyampai? Belajar di waktu muda seperti melukis di atas batu. Langsung tampak goresan-goresannya, langsung tampak hasilnya. Tapi kalau belajar, ya, kayak mulai belajar umur udah 45 tahun, 50 tahun, itu seperti belajar atau melukis di atas air. Pernah kan sambil mandi di lubuk mata kucing atau di bak, ya, air lukis, waduh, nggak bisa, ya. Maka dari kecil gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar, ya. Agama, ya, tidak mendorong seseorang untuk malas, tetapi mendorong seseorang untuk rajin, ya, nasyid, sungguh-sungguh, rajin, tekun, ya. Maka perlu proses yang berulang-ulang. Kalau sudah belajar di rumah, jangan tidak belajar lagi, ulang lagi pelajarannya, ya, baca lagi, ya. Nah, supaya apa? Supaya ilmunya itu lengket di dalam hati kita. Dan seperti yang disampaikan Ustaz, jangan lupa baca Al-Quran setiap hari, setiap waktu. Sebelum belajar, baca Al-Quran dulu, ya, baik di sekolah maupun di rumah. Nggak bisa satu halaman, 5 ayat, pokoknya rutin, ya. Nah, sehingga nanti Allah mudahkan, ya, pemahamannya, ya. Allah mudahkan ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita. Tapi kalau ilmu masuk ke otak, ke kepala, ya, nanti cepat hilangnya. Tapi kalau ilmu itu masuk ke dalam hati, lama kekalnya, ya. Ada tambahan? Ya, bagus sekali sama Ustaz Bayu. Ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi memang ya, untuk menjauhkan kita dari perbuatan keji itu kayak adalah jadikan sholat sebagai penolong, kemudian sobar, ya, sobar, ya, itu kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi, ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kebalikannya, setelah perbuatan keji yang banyak yang kita lakukan, itu akan menghambat, ya, penerimaan akal kita, otak kita terhadap ilmu pengetahuan, ya. Kalau banyak negatifnya, ya, berkata jorok, membuli orang-orang, kemudian, ya, untuk menyerap pengetahuan dari guru susah masuk, ya. Nah, jadi payah. Jadi perbuatan keji itu juga mengganggu bagaimana kita menerima pelajaran dari ibu guru, nasihat dari bapak, nasihat dari orang tua, kakak, dan sebagainya. Jika kalau kita banyak, ya, maksiat di dalam diri kita, dosa istilahnya, dosa.
ya maka kita susah untuk menghafal Al-Quran. Jadi di situ kuncinya. Itu kasana tambahan. Oke. Iya, ada lagi Pak Ustadz Wahyu sebelum kita close segmen ini? Iya. Mungkin ya pesan yang berharga ya buat ya anak-anakku semuanya, ya jangan cepat menyerah, ya menyerah. Kita harus berjuang terlebih Optimis dahulu, ya optimis, Iya. ya berjuang untuk apa? Mencapai cita-cita Cita-cita. kita. Yang mewujudkan cita-cita kita itu ya harus dengan ikhtiar kita, usaha kita, baru nanti keputusannya Allah yang menentukan. Ikhtiar diawali dengan ikhtiar niat, ya betul-betul dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ya, Iya. kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu ya seperti berjihad di jalan Allah. Man kharaja li talibil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji', ya sampai dia kembali. Ya, nah, ikhtiar. Setelah ikhtiar perlu diiringi dengan doa. Ya, doa itu intisari ibadah. Harus doa, ya Allah, saya punya cita-cita jadi dokter spesialis, saya ingin cita-cita jadi pilot, saya ingin cita-cita jadi tentara, jadi polisi, ya, Ultraman. ya, cita-cita jadi ustadz, mubalik, jadi ulama juga ini penting, Iya. ya. Nah, kenapa? Karena jadi ulama itu ya harus ada, ya. Kalau tidak berdosa lah. Ya, suatu penduduk kalau tidak ada ulamanya, satu penduduk itu bisa berdosa, ya kan? Harus ada belajar agama sungguh-sungguh. Iya. Mohon kepada Allah, ya Allah, ini cita-cita saya, mohon engkau ridhoi, mohon kiranya engkau mudahkan jalan ya hambamu ini di dalam ya mewujudkan cita-cita ini. Ya, yang penting kita soleh, ya, kita rajin, ya, kita harus ada kreatif, ya, kreativitas di dalam diri kita. Kemudian ya mudah-mudahan Allah mudahkan, lapangkan, ya, wujudkan cita-cita kita. Nah, setelah ikhtiar diiringi dengan doa, perlu kesabaran karena prosesnya waktunya panjang. Iya. Ya, sekarang baru kelas 7, baru kelas 8. Kalau rajinnya hanya kelas 7 saja, kelas 8 tidak rajin, kelas 9 tidak rajin, ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi grafik kesungguhan, kerajinan, pengetahuan kita dalam belajar ini harus semakin lama grafiknya meningkat, Semakin naik. ya, semakin naik. Diusahakan. Ya, sesudah itu kita tawakal kepada Allah, serahkan semua. Ya Allah, saya sudah kerahkan segala upaya, ya. Orang tua saya juga mendukung, guru-guru saya juga mendukung, sudah banyak berkorban. Mohon ya Allah wujudkan cita-cita hambamu ini. Jadi sering-sering mohon pada Allah dialog, ya, dengan Allah, mudah-mudahan Allah wujudkan. Nah, terakhir kita harus ridho dengan keputusan Allah. Keputusan Allah, kita hanya berupaya ikhtiar, ya, hasil akhirnya Allah yang menentukan. Kalau menurut kita terbaik jadi pilot, ya pilot. Mudah Allah sudah lebih dulu menetapkan, ya, mentakdirkan kita jadi pilot. Tapi kalau ternyata tidak, ya, umpamanya berubah dari pilot pesawat terbang menjadi pilot kapal laut. Jadi nahkoda rupanya kan, bisa-bisa saja. Ya, dari dokter rupanya jadi perawat, ya, dari dokter umum rupanya jadi dokter hewan, ya, bisa-bisa saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Tetap optimis ya. Iya. Ya, Ibu dokter, ya, ya, Bapak pilot, ya, Pak tentara, Pak ultraman, ya, sungguh belajar ya. Iya. Oke. Iya, luar biasa sekali ya. Ya. Untuk pembicaraan kita hari ini ya, Ustadz Wahyu dan juga Ustadz Adrianus SAG ya, yang sudah hadir bersama kita, dan juga siswa-siswi kita ya. Ada Rahayu, ya, ada Dirga, ada Fals, ya, Dirga, ya. iya, siapa? Siapa?
Iya, terus juga ada teman-teman kita yang lain, ya, yang ikut membantu ya, all kru kita. Ya, kita ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ya, Ustaz ya. Ya, semoga Indonesia butuh generasi muda yang kuat, tangguh, dan punya tekad memajukan negeri ini. Ya, semoga kita semua ya, para adik-adik ini ya, yang akan melanjutkan nanti tugas kita ya, Pak ya. Ya. Oke, itulah pembicaraan kita di hari yang spesial ini ya, Sobat Transport ya. Dan terima kasih Ustaz sudah hadir di radio kita bersama di acara ngopi ya. Kita akan jumpa lagi Jumat depan. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa hadir lagi di sini. Dari tadi memang sengaja jamnya kita naikkan ya, Ustaz ya, karena kita juga ada kegiatan tadi di berbagai tempat. Tentunya di seluruh Indonesia hari ini semuanya melaksanakan ya. Ya, dari kata dari kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan, karena sempurna hanya milik Allah saja ya. Iya.